Setiap tahun, ilmu pengetahuan membuka pintu baru menuju masa depan. Tapi, tahun ini berbeda. Para ilmuwan menemukan hal-hal yang dulu dianggap mustahil. Dari teknologi yang bisa membaca aktivitas otak, hingga materi baru yang mengubah cara kita memahami alam semesta. Ada penemuan yang membantu kita menyembuhkan penyakit. Ada yang membuka rahasia terdalam lautan, dan ada pula yang menantang seluruh teori fisika modern. Dalam 12 bulan terakhir, dunia sains bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dan sebagian besar orang bahkan tidak menyadarinya. Inilah 12 penemuan sains paling menakjubkan tahun ini. Penemuan yang bukan hanya mengubah dunia, tapi mungkin juga masa depan kita semua. Di suatu sudut terpencil di Alaska dan Siberia, di lapisan es dan permafrost selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun, manusia mengira kehidupan telah lama padam. Namun, di tahun-tahun terbaru, ilmuwan mengungkap sesuatu yang hampir terdengar seperti fiksi. Mikroba purba yang kembali hidup setelah terkubur selama puluhan ribu tahun. Contohnya, tim peneliti dari CU Boulder berhasil membangkitkan mikroba yang diyakini sudah beku hingga 40.000 tahun. Saat sampel dicairkan perlahan di laboratorium, organisme itu mulai menunjukkan aktivitas, tumbuh perlahan, membentuk koloni, bahkan memecah bahan organik. Penemuan ini mengejutkan bukan hanya karena usianya, tapi karena menunjukkan bahwa kehidupan bisa bertahan ekstrim di kondisi permafrost tanpa cahaya dengan metabolisme nyaris berhenti untuk waktu bertahun-tahun. Ini mengubah cara kita melihat toleransi kehidupan di bumi. Tapi lebih dari itu, temuan ini membuka pintu ke kemungkinan yang jauh lebih besar. Jika organisme bisa bertahan dulu, bangkit nanti, selama puluhan ribu tahun di bumi, bisa jadi kehidupan purba di planet lain atau mikroba purba yang tersembunyi di kutub Mars mungkin masih bisa bangkit di masa depan. Namun, sisi dekatnya juga nyata. Pelepasan mikroba purba bisa membangkitkan patogen lama atau melepaskan karbon dan gas rumah kaca, memperlambat pemulihan ekosistem. Ini peringatan bagi manusia bahwa kita mengganggu arsip alam dengan perubahan iklim dan eksploitasi permafrost. Penemuan mikroba purba ini bukan sekadar keajaiban. Ia adalah cermin dari daya tahan kehidupan dan peringatan bagi masa depan planet kita. Pada 12 Maret 2024, dunia sains kembali diguncang oleh sebuah penemuan yang berpotensi mengubah peta teknologi global. Tim peneliti dari University of Rochester yang dipimpin oleh fisikawan Rangga P. Dias mengumumkan kandidat material superkonduktor generasi baru yang bekerja pada tekanan yang lebih rendah, jauh lebih stabil daripada temuan kontroversial mereka sebelumnya. Material ini diberi nama Nitrogen Doped Lutetium Hydride atau yang sering disebut NDLH. Keistimewaannya, material ini menunjukkan sifat superkonduktivitas mendekati suhu ruang, yaitu sekitar 20-25 derajat Celcius. Sebuah angka yang selama puluhan tahun dianggap mustahil dicapai tanpa tekanan ekstrim. Eksperimen ini dilakukan di Laboratorium Tekanan Tinggi Rochester menggunakan ruang kompresi berlian untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan ikatan hidrogen menjadi sangat rapat, kondisi yang diperlukan agar elektron dapat bergerak tanpa hambatan. Meski sifatnya masih
mendekati stabil, penemuan bulan Maret ini menjadi salah satu kandidat paling menjanjikan yang pernah muncul dalam riset superkonduktor modern. Jika berhasil direplikasi secara konsisten, material seperti NDLH dapat membuka era baru teknologi, mulai dari jaringan listrik tanpa kehilangan energi, komputer kuantum yang jauh lebih efisien, hingga transportasi magnetik tanpa gesekan. Hingga kini berbagai laboratorium dari Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Cina mulai mencoba menguji ulang sampel yang sama. Banyak yang masih skeptis, tetapi sebagian ilmuwan menilai bahwa penelitian tahun 2024 ini adalah langkah paling dekat menuju superkonduktor suhu ruang sejati. Apapun hasil akhirnya, penemuan yang diumumkan pada bulan Maret 2024 ini tetap menjadi salah satu terobosan ilmiah paling berani dan paling menarik perhatian publik sepanjang tahun. Bayangkan sebuah dunia lain. Sebuah titik kecil di antara biliaran bintang, tetapi memiliki sesuatu yang sangat berharga. Kondisi yang mirip dengan bumi. Para astronom baru-baru ini menemukan sebuah eksoplanet yang atmosfernya luar biasa mirip dengan planet kita. Bukan hanya soal ukuran atau jaraknya dari bintang induk, tetapi komposisi udaranya yang tampak mendukung keberadaan air cair, syarat utama kehidupan seperti yang kita kenal. Planet ini berada di zona Goldilocks, wilayah tepat di mana tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Namun, yang membuat para ilmuwan tercengang adalah hasil analisis spektrumnya. Cahaya yang dipantulkan dari atmosfer planet itu menunjukkan tanda-tanda awan, uap air, dan bahkan variasi temperatur yang menyerupai dinamika cuaca di bumi. Lebih menakjubkan lagi, planet ini mengorbit sebuah bintang yang relatif tenang, bintang yang jarang mengalami ledakan besar atau radiasi ekstrim yang bisa menghancurkan potensi kehidupan. Dengan kata lain, ini adalah lingkungan stabil yang memungkinkan biologi berkembang selama jutaan tahun. Para peneliti menggunakan kombinasi teleskop supersensitif dan metode pemfilteran cahaya untuk memisahkan sinyal planet dari bintang induknya. Hasilnya, indikasi kuat bahwa permukaannya kemungkinan memiliki laut luas atau bahkan daratan yang ditutupi vegetasi primitif. Walaupun kita belum bisa memastikan adanya kehidupan, satu hal jelas. Planet ini adalah kandidat paling mendekati bumi yang pernah kita temukan. Penemuan ini membuka peluang baru bagi misi observasi masa depan, mulai dari pengukuran detail atmosfer, pemetaan permukaan, hingga kemungkinan mengirimkan teleskop generasi selanjutnya untuk melihat langsung planet tersebut. Jika eksoplanet ini benar-benar memiliki kondisi yang cocok untuk kehidupan, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita mungkin tidak lagi bertanya, apakah kita sendirian, tetapi apa bentuk tetangga kosmik kita. Bayangkan sebuah bintang lebih besar daripada matahari, berlayar dengan tenang di pusat galaksi. Tak ada yang terlihat aneh, sampai ia terlalu dekat dengan salah satu objek paling menakutkan di alam semesta, sebuah lubang hitam raksasa. Dalam hitungan detik kosmik, gaya gravitasi lubang hitam itu mulai menarik bintang tersebut. Fenomena ini disebut tidal disruption event, sebuah peristiwa langka ketika sebuah bintang benar-benar terobek, diregangkan, lalu dimakan oleh lubang hitam. Para astronom berhasil menangkap momen langka ini dengan detail yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat bintang mulai tertarik, ia memanjang seperti pasta,
proses yang disebut spaghettification. Material yang tercabik itu lalu membentuk piringan bercahaya super panas di sekitar lubang hitam, menghasilkan cahaya yang begitu terang hingga bisa dilihat dari jarak miliaran tahun cahaya. Yang membuat penemuan ini sangat penting adalah ketajaman datanya. Pengamatan terbaru menangkap pola cahaya, pusaran materi, dan semburan energi yang menunjukkan bagaimana lubang hitam memproses bintang yang ditelannya. Para ilmuwan akhirnya mendapatkan gambaran lebih jelas tentang apa yang terjadi tepat sebelum dan setelah sebuah bintang lenyap. Ini bukan sekedar tontonan kosmik. Ini adalah momen langka yang menunjukkan kekuatan paling ekstrim di alam semesta, sekaligus mengungkap bagaimana lubang hitam membentuk struktur galaksi di sekitar mereka. Sebuah bintang telah menghilang, namun datanya memberi manusia pengetahuan yang tak ternilai. Selama puluhan tahun, salah satu tantangan terbesar dalam biologi adalah satu pertanyaan sederhana, namun rumit. Bagaimana bentuk asli sebuah protein di dalam tubuh makhluk hidup? Protein adalah mesin mikro yang mengatur hampir semua proses kehidupan, dari pernapasan sel, sistem imun, hingga kerja otak manusia. Masalahnya, mengetahui urutan gen saja tidak cukup. Yang paling penting adalah bentuk 3 dimensi protein, karena dari situlah fungsinya ditentukan. Di masa lalu, menentukan struktur protein bisa memakan waktu bertahun-tahun di laboratorium menggunakan teknik mahal seperti kristalografi sinar X atau cryo-elektron microscopy. Banyak protein bahkan terlalu kompleks untuk dianalisis dengan metode tradisional. Namun, semuanya berubah ketika kecerdasan buatan masuk ke dunia biologi. Model AI generasi terbaru mampu memprediksi struktur protein dengan akurasi yang mendekati hasil eksperimen laboratorium. AI ini belajar dari jutaan data biologis, mengenali pola lipatan protein, dan menyusun bentuk 3D hanya dari urutan asam amino. Dampaknya sangat besar. Para ilmuwan kini dapat memahami protein yang sebelumnya tak terlihat, mempercepat penelitian penyakit langka, dan merancang obat baru dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan, AI memungkinkan simulasi interaksi protein, melihat bagaimana obat menempel, bagaimana virus menyerang sel, dan bagaimana mutasi kecil bisa mengubah seluruh fungsi biologis. Terobosan ini bukan hanya soal teknologi, ini adalah percepatan ilmu kehidupan. Penelitian yang dulu butuh puluhan tahun, kini bisa dilakukan dalam hitungan hari atau bahkan jam. Di masa depan, prediksi protein berbasis AI berpotensi mengubah cara manusia melawan penyakit, memperpanjang umur, dan memahami kehidupan itu sendiri hingga ke level paling dasar. Selama bertahun-tahun, robot humanoid selalu digambarkan sebagai mesin kaku yang hanya bisa bergerak jika diperintah secara detail. Setiap gerakan harus diprogram. Setiap tugas harus dilatih satu persatu. Namun, batasan itu kini mulai runtuh. Robot humanoid generasi terbaru tidak lagi belajar seperti mesin biasa. Mereka belajar seperti manusia, dengan mengamati, mencoba, gagal, lalu menyesuaikan diri. Teknologi ini dikenal sebagai embodied AI, di mana kecerdasan buatan tidak hanya hidup di dalam kode, tetapi terhubung langsung dengan tubuh fisik robot. Sensor penglihatan, sentuhan, dan keseimbangan bekerja bersama untuk memahami dunia nyata secara real-time. Robot ini mampu berjalan di medan tidak rata, mengambil benda dengan presisi tinggi, bahkan menyesuaikan kekuatan genggaman agar tidak merusak objek rapuh tanpa perlu pelatihan manual untuk setiap situasi. Yang paling mengejutkan, satu model AI dapat digunakan di banyak robot berbeda. Artinya, ketika satu robot belajar sesuatu,
pengetahuan itu bisa dibagikan ke robot lain secara instan. Para peneliti melihat ini sebagai awal era baru. Robot yang dapat membantu di rumah sakit, pabrik, hingga wilayah berbahaya yang tidak bisa dijangkau manusia. Namun, kemajuan ini juga memunculkan pertanyaan besar. Jika robot bisa belajar sendiri, beradaptasi sendiri, dan bergerak seperti manusia, sejauh mana batas antara mesin dan makhluk hidup? Robot humanoid bukan lagi gambaran masa depan. Mereka sudah ada di dunia nyata dan perkembangannya berlangsung lebih cepat dari yang kita bayangkan. Selama ratusan tahun, banyak peradaban kuno diyakini hilang tanpa jejak, ditelan hutan, waktu, dan legenda. Namun teknologi modern kini membuktikan bahwa sejarah belum selesai berbicara. Dengan menggunakan teknologi LiDAR, para arkeolog berhasil melihat menembus hutan lebat tanpa menebang satu pohon pun. Sinar laser ditembakkan dari udara, memantul dari tanah, dan membentuk peta 3 dimensi yang sangat presisi. Hasilnya sungguh mengejutkan. Di bawah kanopi hutan yang tampak alami, tersembunyi kota-kota kuno raksasa, lengkap dengan jalan lurus, piramida, kanal air, dan kawasan permukiman yang terencana. Struktur ini menunjukkan bahwa peradaban masa lalu jauh lebih maju dan terorganisir daripada yang selama ini kita bayangkan. Penemuan ini mengubah pandangan lama bahwa masyarakat kuno hanya hidup dalam kelompok kecil. Faktanya, mereka membangun jaringan kota luas dengan sistem pertanian, drainase, dan tata kota kompleks. Semua tersembunyi selama berabad-abad. Yang lebih mencengangkan, beberapa wilayah yang dianggap hutan perawan ternyata adalah lanskap buatan manusia. Alam yang kita lihat hari ini adalah hasil pemulihan selama ratusan tahun setelah peradaban itu runtuh. Teknologi LiDAR kini membuka era baru arkeologi, di mana masa lalu dapat ditemukan tanpa menggali tanah, tanpa merusak situs, dan dengan ketelitian yang belum pernah ada sebelumnya. Sejarah tidak benar-benar hilang. Ia hanya menunggu teknologi yang tepat untuk ditemukan kembali. Selama ini, luar angkasa selalu kita bayangkan sebagai tempat yang sunyi dan hening. Namun kenyataannya, alam semesta justru penuh dengan suara, hanya saja tidak bisa didengar langsung oleh telinga manusia. Para ilmuwan kini mampu merekam gelombang plasma dan elektromagnetik dari planet-planet jauh di tata surya. Data ini awalnya bukan suara, melainkan getaran energi yang ditangkap oleh wahana antariksa. Dengan teknik khusus yang disebut sonifikasi data, gelombang tersebut kemudian diubah menjadi audio. Hasilnya terdengar asing, menyeramkan namun juga memukau. Ada suara mendesis, berdenyut, hingga seperti siulan kosmik. Setiap planet memiliki ciri suara berbeda, tergantung pada medan magnet, atmosfer, dan interaksinya dengan angin matahari. Planet raksasa gas misalnya menghasilkan suara yang dalam dan berat akibat badai magnetik berskala masif. Sementara planet berbatu menunjukkan pola getaran yang lebih halus namun kompleks. Rekaman ini bukan sekedar sensasi. Dari suara-suara tersebut, ilmuwan bisa mempelajari struktur magnetosfer, aktivitas plasma, bahkan potensi perlindungan alami suatu planet terhadap radiasi kosmik. Untuk pertama kalinya, manusia tidak hanya melihat alam semesta, tetapi juga mendengarkannya. Dan setiap suara itu adalah pesan langsung dari dunia yang jaraknya jutaan hingga miliaran kilometer dari bumi.
Selama ini, baterai menjadi jantung teknologi modern, dari ponsel, kendaraan listrik, hingga penyimpanan energi skala besar. Namun, ada satu masalah besar yang belum terpecahkan: umur pakai, keamanan, dan degradasi daya. Baterai lithium-ion konvensional memiliki batas fisik. Cairan elektrolit di dalamnya mudah panas, mudah aus, dan beresiko terbakar. Inilah alasan mengapa ilmuwan dan perusahaan teknologi global berlomba mengembangkan solusi baru, baterai solid state. Berbeda dari baterai lama, baterai solid state menggunakan elektrolit padat, bukan cairan. Perubahan ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Baterai menjadi jauh lebih aman, lebih padat energi, dan jauh lebih tahan lama. Riset terbaru menunjukkan bahwa baterai solid state generasi baru berpotensi bertahan hingga puluhan ribu siklus pengisian, setara dengan pemakaian hingga 20 tahun atau lebih. Ini berarti kendaraan listrik tidak lagi membutuhkan penggantian baterai dan perangkat elektronik bisa digunakan hampir sepanjang hidupnya. Lebih dari itu, teknologi ini membuka jalan bagi revolusi energi bersih. Penyimpanan energi surya dan angin menjadi jauh lebih efisien, stabil, dan berkelanjutan. Jika baterai adalah fondasi dunia modern, maka baterai solid state adalah fondasi dunia masa depan. Lebih aman, lebih hijau, dan jauh lebih tahan lama daripada apapun yang pernah kita miliki sebelumnya. Selama puluhan tahun, bulan dianggap sebagai benda langit yang mati, dingin, kaku, dan tanpa aktivitas internal. Namun, pandangan itu kini mulai runtuh. Analisis ulang data seismik, gravitasi, dan rotasi bulan menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Bagian dalam bulan tidak sepenuhnya padat. Di bawah permukaannya, terdapat struktur internal yang jauh lebih kompleks, termasuk lapisan cair atau semi-cair. Bukti ini berasal dari kombinasi data misi lama dan teknologi analisis modern. Getaran kecil di bulan, yang dulu dianggap tidak signifikan, ternyata mengungkap bahwa bulan masih memiliki dinamika internal, meski jauh lebih lemah dibanding bumi. Penelitian terbaru menunjukkan adanya inti dalam padat, dikelilingi oleh lapisan cair dan mantel yang tidak sepenuhnya kaku. Struktur ini sangat mirip dengan planet berbatu lain, hanya saja dalam skala yang lebih kecil. Temuan ini sangat penting karena membantu ilmuwan memahami bagaimana bulan terbentuk, bagaimana ia berevolusi, dan mengapa medan magnet bulan dulu pernah ada, lalu menghilang. Lebih jauh lagi, pemahaman tentang interior bulan sangat krusial untuk misi masa depan, termasuk pembangunan pangkalan permanen, eksplorasi sumber daya, dan perjalanan manusia jangka panjang di permukaannya. Bulan ternyata bukan sekadar batu kosmik yang mengorbit bumi. Ia adalah arsip hidup sejarah tata surya yang baru sekarang mulai kita pahami. Selama puluhan tahun, DNA purba dianggap memiliki batas waktu. Para ilmuwan percaya bahwa setelah puluhan ribu tahun, informasi genetik akan rusak dan mustahil dipulihkan. Namun kini, batas itu berhasil ditembus. Dengan teknologi genetika dan kecerdasan buatan generasi terbaru, para peneliti berhasil merekonstruksi DNA purba berusia lebih dari 100.000 tahun dengan tingkat akurasi yang belum pernah dicapai sebelumnya.
fragmen DNA yang sebelumnya terputus, rusak, dan tak terbaca, kini dapat disusun kembali layaknya puzzle raksasa. Bukan hanya urutan gen dasar, tetapi juga hubungan evolusioner antar spesies manusia purba. Terobosan ini memungkinkan ilmuwan untuk memahami siapa nenek moyang kita, bagaimana manusia purba beradaptasi terhadap iklim ekstrim, penyakit, dan lingkungan keras yang kini telah punah. Lebih mengejutkan lagi, rekonstruksi ini membuka peluang untuk mempelajari kembali spesies manusia yang sudah lama menghilang, seperti Denisovan misterius yang jejak fisiknya sangat minim, tetapi kini genetikanya mulai berbicara. Temuan ini tidak berarti menghidupkan kembali manusia purba, namun memberikan sesuatu yang lebih penting, pemahaman utuh tentang perjalanan manusia. Masa lalu yang terkubur ratusan ribu tahun, kini perlahan kembali terbuka, satu gen demi satu. Selama ribuan tahun, otak manusia adalah misteri terbesar dalam tubuh kita sendiri. Kita menggunakannya setiap hari, tapi hampir tidak benar-benar memahami bagaimana ia bekerja secara detail. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sains akhirnya mencapai titik penting. Para ilmuwan kini berhasil memetakan otak manusia dengan tingkat detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menggunakan kombinasi teknologi pencitraan canggih, kecerdasan buatan, dan pemindaian saraf resolusi tinggi, miliaran sel saraf mulai dipetakan satu persatu. Setiap neuron di otak terhubung melalui jaringan kompleks yang disebut sinaps. Jaringan inilah yang mengendalikan ingatan, emosi, kesadaran, dan bahkan kepribadian manusia. Dulu, jaringan ini terlalu rumit untuk dipahami. Sekarang, pola-pola dasarnya mulai terungkap. Pemetaan otak ini membuka peluang besar di dunia medis. Penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, depresi, dan gangguan saraf lainnya bisa dipahami dari akarnya, bukan hanya gejalanya. Bahkan beberapa ilmuwan percaya bahwa penelitian ini bisa membantu manusia memahami bagaimana kesadaran terbentuk. Namun, semakin dalam otak dipelajari, semakin jelas satu hal. Otak manusia masih menyimpan banyak rahasia. Setiap penemuan justru memunculkan pertanyaan baru. Dan mungkin di antara semua penemuan sains tahun ini, inilah yang paling ironis. Manusia akhirnya mulai memahami alat yang membuat kita bisa berpikir tentang segalanya. Selama beberapa menit terakhir, kita telah menyaksikan bagaimana sains membuka tabir realitas. Dari dunia mikroskopis hingga ujung alam semesta. Dari teknologi buatan manusia hingga jejak paling awal nenek moyang kita. Setiap penemuan ini membuktikan satu hal. Pengetahuan manusia tidak berhenti. Ia terus berkembang, menembus batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Apa yang dulu hanya ada dalam teori, kini bisa kita lihat, dengar, bahkan rekonstruksi kembali. Dan apa yang hari ini masih menjadi misteri, mungkin besok akan menjadi pelajaran dasar bagi generasi berikutnya. Sains bukan hanya tentang jawaban, tetapi tentang rasa ingin tahu, keberanian untuk bertanya, dan keinginan memahami alam semesta tempat kita hidup. Jika kamu menikmati perjalanan ini dan ingin terus menjelajahi penemuan, sejarah tersembunyi, dan fakta menakjubkan dunia, pastikan kamu subscribe, karena masih banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Sampai di perjalanan berikutnya, di dunia yang lebih luas dari yang pernah kita bayangkan.